Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar Unima, hari ini kita melanjutkan episode dialektika kita. Yang dulu kita sudah pernah ketemu Ketua PWM, kemudian kita pernah ngobrol dengan orang-orang KPU, kita pernah ngobrol dengan lintas lah, macam-macam tokoh yang pernah kita hadirkan di studio kita. Dan hari ini kami kedatangan tamu yang jauh banget gitu, karena harus naik pesawat yang cukup ya agak lama juga. Tapi mereka, dua tamu kita ini masih satu rumpun dengan kita. Darahnya masih sama-sama darah Asia, dan darah ideologisnya juga sama-sama darah Muhammadiyah. Wah, jadi insya Allah nanti serba-serbi kita akan ngobrol banyak hal tentang isu-isu kekinian seputar yang terjadi di tengah masyarakat kita. Dan dua orang narasumber kita yang expert ini akan ngomong, akan jawab apapun pertanyaan saya. Dan memang kita tidak akan fokus hanya pada satu tema, meskipun waktu kita tidak banyak seperti biasa, ya kurang lebih 20-30 menit ke depan kita akan ngomongkan beberapa persoalan-persoalan kekinian yang mudah-mudahan dari pembicaraan kita ada sesuatu yang seru, ada sesuatu yang dapat, ada sesuatu yang bisa kita ambil, yang bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Nah, tentu saja sebelum saya mengajukan banyak pertanyaan kepada kedua narasumber kita, saya perlu menyapa dulu, karena dua orang ini, yang satu saya sudah sangat familiar, yang satu saya baru berusaha familiar. Wah, karena belum sering ketemu. Baik, assalamualaikum Pak Dr. Ihsan. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Ustaz ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, Pak Ihsan ini adalah Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, kalau saya ini rektor yang belum dipilih dan belum dicalonkan. Nah, itu bedanya. Kemudian yang satu adalah Pak Sabdo, Pak Dr. Sabdo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Pak Sabdo ini sebagai Ketua Unit AIK Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, AIK itu adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Ya, jadi beliau dua-duanya sudah doktor pemirsa, dan saya sendiri yang belum doktor. Jadi kalau nanti saya kelihatan paling nggak pintar itu wajar ya. Maka di sini saya bukan narasumber, saya adalah penanya saja, saya presenter, sehingga mereka lah yang akan menjawab pertanyaan apa yang kita sampaikan. Baik Pak Ihsan dan Pak Sabdo, saya langsung saja, karena kita ngomong serba-serbi berarti tidak hanya fokus pada satu masalah, tapi banyak masalah yang akan kita obrolkan. Dan saya ingin mendapatkan percikan pemikiran dari Pak Sabdo dan Pak Ihsan tentang peristiwa-peristiwa kekinian yang hari ini sedang kita apa istilahnya, happening banget ya, sedang terjadi. Misalnya case yang baru mencuat itu adalah tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Kasus yang terjadi misalnya sama-sama di Jawa Timur, satu di salah satu pesantren di Jombang, kemudian yang salah satunya itu adalah di sebuah lembaga pendidikan yang sebenarnya lembaga ini juga filantropis banget, karena dia menggratiskan seluruh siswanya. Tapi kita bisa baca di media, ternyata korban kekerasan seksualnya juga dilakukan oleh pendiri sekolah, bahkan sampai jumlahnya 40 itu Pak Ihsan. Nggak main-main. Padahal di dua sekolah ini sama-sama mengajarkan tentang integritas, tentang moralitas, tentang adab, tentang akhlak ya. Tapi kemudian pertanyaan besarnya adalah what happened? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa hal-hal semacam itu bisa ada dalam dunia pendidikan dan masyarakat kita? Saya ingin mendengar jawaban itu dari Pak Ihsan dulu. Gimana Pak Ihsan? Terima kasih. Dalam hal ini memang sangat sensitif sekali untuk kita bahas bersama ya. Tapi paling tidak kita harus mengetahui ada indikator yang menjadi fenomena yang harus kita kedepankan. Pertama adalah milieu, lingkungan daripada lembaga pendidikan tersebut. Biasanya kalau lingkungan milieu itu bagus, maka akan menjadi bagus juga, baik juga. Seperti kita kalau berdekatan dengan jual
minyak wangi, Yeah. maka kita akan menjadi wangi juga gitu. Nah, jadi milieu itulah akan mendidik anak ataupun di lembaga pesantren ataupun di lembaga-lembaga lainnya dengan terkontrol pembinaan daripada setiap waktu apa yang dilakukan oleh siswa atau santrinya pertama. Yang kedua adalah bagaimana pengawalan dan pembinaan yang dilakukan oleh guru ataupun pembina yang ada di sana. Ya, apakah punya tatanan yang tertib, teratur, kemudian punya tata kelola yang benar, sehingga apapun yang dilakukan oleh siswa ataupun santri ataupun siswa yang ada di lembaga tersebut akan menjadi lebih baik dan teratur. Ya. Yang ketiga adalah suri tauladan. Yeah. Suri tauladan ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad sendiri adalah suri tauladan kita Uswatun sebagai hasanah, orang Islam ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kita mencontoh daripada ataupun perbuatan daripada Nabi kita Muhammad SAW, karena nilai-nilai perilaku ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Muhammad sebagai sultan kita itu bisa kita contoh dan bisa kita baca, dan kita sangat mengetahui hal-hal yang bagaimana positif, bagaimana negatif. Apalagi kalau mohon maaf kalau kita orang Islam harus bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang harus kita ikuti. Itu menurut pandangan saya. Ya, Pak Sabdo, problemnya adalah orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan itu adalah mereka yang secara simbol adalah orang-orang yang punya integritas dan moralitas agama. Ya. Kenapa bisa demikian, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang saya secara pribadi juga prihatin mendapatkan kabar berita tentang kejadian yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang orang tua menitip anaknya itu untuk menjadi manusia yang sangat berguna. Namun kenyataannya kejadian itu justru ya mengecewakan bagi orang tua dan juga keluarga. Kalau idealnya memang tidak ada lembaga pendidikan yang sifatnya sangat eksklusif harusnya. Jadi siapapun itu boleh mengontrol, boleh memantau. Tidak boleh anak itu ditaruh di lembaga pendidikan, kemudian anak itu tidak bisa dihubungi oleh keluarganya, oleh orang tuanya, dan oleh siapapun sehingga tidak bisa ngontrol. Sehingga anak terkesan dikurung, kemudian sangat eksklusif. Misalnya mau masuk aja lewat protokol yang sangat luar biasa. Sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu sangat sulit untuk dikontrol, sangat sulit untuk diawasi. Jadi harapan saya ke depan apapun lembaga pendidikan itu sifatnya eksklusif. Siapapun boleh dengan aturan-aturan yang ada itu boleh mengontrol, boleh menanyakan anaknya, keluarganya juga boleh menanyakan kondisinya seperti apa dan lain sebagainya. Memang semuanya ingin menekan disiplin, tapi harap diketahui bahwa kita ini siapapun orangnya itu bukan malaikat. Ya. Ini, sehingga gangguan-gangguan itu tentu akan selalu mengintai, Ya maaf misalnya guru juga bukan malaikat, ustadz juga bukan malaikat, Pak Kiai juga bukan malaikat, sehingganya harus ada yang mengawasi, yang mengontrol aktivitas pendidikan itu sehingga tidak terjadi maaf ini pelecehan seksual sampai banyak ya baru ketahuan dan itu pun pelakunya takut menceritakan. Ini sangat ya memprihatinkan sebetulnya bagi kita warga yang mengedepankan seperti katakan Pak PR4 tadi untuk menjadi suri teladan. Dan yang saya garis bawahi ya mari kita semua yang ada di garis pendidikan ini menahan diri untuk meninggalkan hal-hal yang mencela atau hal-hal yang tidak bisa diteladani oleh anak didiknya, anak muridnya maupun oleh masyarakat. Sehingga nilai-nilai pendidikan benar-benar searah
dengan apa yang nanti akan dilakukan dalam kehidupan. Ya, oke. Kalau bicara dalil dan pengetahuan agama Pak Ihsan, tentu orang-orang itu juga sudah tahu kan kalau perilaku zina itu konstruk hukum agamanya bagaimana dan seterusnya. Saya yakin mereka sudah tahu, mereka sudah ngerti, apalagi misalnya salah satu kekerasan terjadi kan di pesantren ya, gudangnya di mana dialektika tentang persoalan hukum Islam itu sudah ada gitu. Tapi kenapa itu tetap terjadi? Apakah mungkin ada faktor ini ya, hukum positif kita, penegakan hukum positif kita itu jangan-jangan memang selama ini dalam tanda kutip ya, tidak memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku semacam itu. Gimana Pak Ihsan? Kira-kira. Yang pertama adalah seorang guru ataupun ustadz bahkan kiai Ya. harus istiqomah dengan apa yang telah dia miliki baik ilmu maupun pengetahuan, sehingga tidak ada kesenjangan antara ucapan dan perbuatan. Oke. Ya. Ya. Ya, jadi Allah sangat murka ya. Kaburu maktan indallah. Allah sangat murka bagi orang-orang yang lima takulu malah tafalun, hanya bisa ngomong tapi tidak melakukan hal-hal yang baik ya. No action only talking. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, memang kita ketahui bahwasanya hukum yang ada di Indonesia ini adalah hukum Islam dan hukum positif ya. Hukum positif yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah hukum Islam, memang kita mayoritas orang Islam. Tapi memang kadang-kalanya yang kita ketahui pemerintah sendiri tidak tegas dan tidak berani untuk menindaklanjuti ataupun memberikan punishment kepada orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang telah melanggar baik itu hukum positif maupun hukum Islam yang ada ya. Walaupun di negeri Arab, mungkin negara yang Islam itu sudah menegakkan syariat Islam, hukum punishment yang sudah benar ya. Tapi kalau di Indonesia agak menjadi kesulitan, adanya nepotisme, adanya kedekatan sosial, ada kedekatan emosional ya. Seharusnya memang penegak hukum itu tidak pilih kasih ya. Tidak pandang bulu ya. Siapa salah diterapkan karena menjadi pembelajaran bagi selanjutnya ya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia mungkin ya. Di Indonesia seharusnya ya harus istiqomah ya, supaya orang-orang yang melakukan suatu kesalahan ataupun mohon maaf kalau memang itu khilaf salah ya, tetap menjadi pembelajaran, menjadi punishment yang menjadi pembelajaran selanjutnya gitu. Itu yang terjadi, yang mungkin kita sama-sama mengetahui ya. Mudah-mudahan ya ke depan baik penegak hukum maupun pemerintah sendiri tidak tebang pilih masalah penegakan hukum seperti ini. Kita tidak bisa menjamin ya apakah kasus di Jombang dan Malang itu akan menjadi kasus terakhir. Ya. Artinya ada sebuah mimpi buruk di masa yang akan datang ketika kita tidak mengantisipasi hal-hal itu. Nah, saya pengen tahu nih Pak Sabdo nih. Ya. Bayangan Pak Sabdo itu agar kita bisa memprotek anak-anak kita agar terhindar dari predator seksual semacam itu, ya kan? Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Mungkin dalam konteks masyarakat atau dalam konteks lembaga pendidikan atau dalam skup yang paling kecil keluarga itu, kita what will we do, apa yang mesti kita lakukan? Ya, yang pertama jelas kita bekali bahwa anak-anak kita yang akan kita masukkan ke lembaga pendidikan, paling enggak kita survei dulu track record lembaga pendidikan itu, sehingga tidak mudah anak-anak kita itu kita masukkan ke lembaga pendidikan yang memang track recordnya pernah terjadi kekerasan. Kemudian yang kedua, memang secara hukum di dalam Islam kan ada hukum qisas. Kemudian di Indonesia juga ada hukum positif yang akhir-akhir ini sebenarnya sudah diterapkan sih, seperti kasus yang di Bandung itu pelakunya sudah dihukum berat. Ya. Kemudian ada yang sekarang ini sudah ada semacam dikebiri. Ya. Kalau itu nanti terapkan betul, aspek jerahnya tentu akan luar biasa. Kalau mungkin nanti pelakunya terbukti secara hukum, nanti pengadilan misalnya menyatakan dia bersalah,
Ya, di samping mungkin di samping di penjara ya dikebiri, itu tentu aspek jerahnya akan luar biasa, dan kita berharap sih hukum itu ditegakkan benar-benar sehingga itu membawa ketenangan, ketentraman, terutama bagi orang-orang tua yang punya anak perempuan mau menyekolahkan anaknya, karena ini kejadian ini bisa terjadi di mana-mana. Ya, bisa terjadi di mana-mana. Adanya tidak hanya di pesantren, di seluruh lembaga pendidikan ini bisa terjadi apabila nanti penegakan hukumnya memang tidak tegas. Tapi dengan hukum yang tegas, insya Allah aspek jerahnya nanti akan luar biasa. Itu. Oke, ya. Oke. Saya close dulu episode pembicaraan kita tentang kekerasan seksual tadi ya. Saya ingin beranjak pada tema yang kedua, Pak Dr. Ihsan dan Pak Dr. Sabdo. Ada fenomena di kalangan anak-anak milenial itu, Pak Ihsan, itu saya sih menyebut dengan istilah new idol ya. Mereka menemukan idola baru. Misalnya K-pop ya Mas Saib ya. K-pop, misalnya industri Korean pop di mana Korea Selatan itu kan mendunia, bahkan bisa dibilang hari ini peradaban barat dalam konteks itu ya, dalam konteks dunia fashion, entertainment dan seterusnya, food dan seterusnya itu mulai bergeser. Kalau dulu kan kita selalu apa-apa barat. Bahkan sekarang orang barat pun itu berkiblat ke Korea, orang Asia, anak-anak muda kita milenial itu, kalau Pak Sabdo, Pak Ihsan bicara dengan anak-anak usia SMP, SMA itu, yang dibicarakan semuanya adalah tentang K-pop ya, tentang boyband mereka yang super keren, dan bisa dipastikan orang-orang yang menjadi idol mereka itu adalah orang-orang yang anti terhadap agama, orang-orang yang tidak beragama. Sedangkan di sisi lain kita sulit menjumpai ada keluarga-keluarga kita yang mampu menghadirkan superhero Islam yang menguatkan secara akidah. Ini bukankah sebuah ancaman bagi generasi muda Islam khususnya? Sedangkan kadang-kadang lembaga pendidikan kita sesungguhnya agak sulit untuk bisa bersaing dengan industri-industri yang luar biasa yang itu menjadi superhero baru bagi anak-anak kita. Gimana Pak Ihsan komentarnya nih? Berat ini soalnya yang berat ini ya. Oke. Ada kata-kata yang mungkin menarik ya. Dalam filosofi bahasa Arab itu dikatakan Subhanul Yaum Rijal. Pemuda sekarang pemimpin masa depan. Bukan hanya pemuda, mungkin anak-anak. Ya, betul. Yang kedua ada filosofi mengatakan juga iza a'datas saiban toiba al-ummu madrasatun. Iza a'data adat toiban saiba. Jadi memang pertama kali adalah pendidikan yang paling utama itu adalah pendidikan di dalam keluarga dulu. Ya, anak itu dibina di dalam keluarga. Kalau orang tuanya mendidik secara baik, ya, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, akidah, kemudian lingkungan yang dia kontrol, maka kemungkinan misalnya tidak akan terpengaruh dengan milenial yang sekarang ini sudah muabah dan berpengaruh terhadap generasi kita. Ya, jadi pendidikan itu memang dari keluarga, ya, kemudian sekolah, kemudian lingkungan. Ya, dia kalau ada pusat pendidikan itu saling berkolaborasi, saling berkomunikasi, saling menguatkan ya. Jadi salah kalau mengatakan saya titipkan anak di pesantren menjadi tanggung jawab pesantren. Enggak. Orang tua juga betul kata Pak Sabdo tadi ya, punya tanggung jawab moral untuk mengontrol, mengawal. Ya begitu. Kemudian juga masyarakat, kalau lingkungan masyarakat juga bagus maka akan bagus. Ini kadang-kadang kita sudah zaman milenial ini jangan begitu, anak 3 tahun pun sudah paham bagaimana memegang genset HP itu ya, bagaimana membuka game. Di zaman kita dulu ya boro-boro mau beli HP ya susah banget gitu ya. Tapi zaman sekarang udah canggih, mereka tahu bagaimana membuka YouTube, bagaimana menonton film, apalagi yang Korea sudah terkenal begini ya. Jadi
Memang pada hakikatnya 3 miliar yang tadi saya katakan itu dari orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, kita berharap sekali ya, kita ini jangan sampai wal yahsalul ladzina tarakum min khalfihim dzurriyyatan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi kita yang akan datang itu lemah ya terhadap peradaban-peradaban yang mungkin akan merusak pada generasi kita selanjutnya. Itu yang harus kita kuatkan, baik itu di tingkat ibadahnya, akidahnya maupun muamalahnya, sehingga betul-betul terbentuk generasi Islam yang kuat dan bermental baja serta mempunyai spiritual. Kalau boleh saya menambahkan ya, memang kecerdasan pada anak didik itu kepada kita semua mungkin berbagai macam kecerdasan. Mungkin anak kita pintar, kecerdasan intelektual, tapi secara emosional mungkin dia nggak akan ngambek-ngambekan. Ya, oke, ya intelektual bagus, emosional bagus, tapi spiritualnya, ibadahnya kurang, gitu. Nah, ada juga anak sudah kuliah, sudah pintar, tapi bagaimana dia menyelesaikan masalah misalnya. Nah, ada kecerdasan bagaimana mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, itu menjadi kecerdasan juga. Yang terakhir boleh ngomong saya sedikit. Saya membaca sebuah buku teman saya namanya Ubaidillah, dia sering berbicara tentang kecerdasan kembali kepada hati nurani. Ya, kembali kepada kolbun kita. Ini benar atau salah? Ya, kalau hatinya sudah baik, ya maka akan baik akan seluruhnya. Tapi kalau hatinya sudah buruk, ya maka itu Nabi Muhammad itu suatu suri taudan yang lebih baik. Dia benci, dia dilempari kotoran, dia hal-hal yang kurang baik di pandangan kita, beliau dibalas dengan kebaikan. Ya, dia temui yang membencinya, yang mencacinya, ya bahkan mengapa kamu benci? Saya ingin mendoakan kamu. Itulah suri tauladan yang kecerdasan hatinya itu, wah, Nabi Muhammad itu ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya, walaupun dalam proses yang akan agak panjang ya, mudah-mudahan itu akan tercapai. Iya. Ada sebenarnya persoalan yang sangat serius juga, misalnya banyak orang tua jadi orang tua itu hanya karena istrinya melahirkan, tapi bukan karena dia menyiapkan diri sebagai orang tua, Pak Sabdo. Sehingga plus tidak dibekali kemampuan yang cukup untuk menghadirkan, tadi saya menyebutnya dengan istilah superhero yang bisa menguatkan secara akidah kan. Sehingga karena orang tuanya nggak fasih cerita, ketika anak itu diceritani tentang misalnya Umar bin Khattab, dia nggak akan heran, dia nggak akan kagum, dia lebih kagum sama Superman, sama Batman, sama Thor ya, atau Kapten Amerika misalnya. Gimana Pak Sabdo? Kalau kita mendapati ternyata banyak keluarga kita seperti itu problemnya. Ya memang di era milenial ini pertama juga peluang yang sangat luar biasa, karena di era ini juga banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada era milenial. Di satu sisi juga tantangan yang luar biasa, karena tantangannya kita bersentuhan dengan budaya dari dunia manapun yang bisa dinikmati oleh anak-anak milenial, sehingga memang perlu pembekalan, perlu sebenarnya ilmu yang sangat banyak, terutama bagi orang tua. Sehingga sebetulnya harus ada lembaga-lembaga pra-perkawinan yang walaupun sekarang ini sudah ada, kalau orang yang mau nikah itu ke KUA dulu, dikasih pembekalan, dikasih sertifikat. Namun itu baru singkat ya, singkat. Dan formalitas kesannya. Formalitas ya, kan formalitas. Kalau di Malaysia itu ada kursusnya Pak. Nah, makanya ada kursus dulu ya. Sekarang ini memang harus syukur nanti ada perguruan tinggi yang buka jurusan pranikah misalnya kan. Sehingga siapapun yang sudah lulus pranikah boleh nikah kan. Bukan siapa mau nikah lagi bukan. Ada lembaga jurusannya pranikah, betul tadi. Sehingga ibu adalah pendidik pertama dan utama. Itu kalau bisa menceritakan, ya bisa menceritakan seperti Siti Hajar saja. Siti Hajar itu kenapa Ismail terlalu patuh dengan bapaknya? Karena bisa menarasikan, bapakmu itu seorang nabi, bapakmu itu yang membawa misi dari langit untuk kebaikan umat manusia.
diceritakan terus sehingga ketika bapaknya itu nggak pernah ketemu, Oke. bapaknya datang, Ya. langsung dia up to you, langsung dia samina watona, karena Siti Hajar menceritakan itu luar biasa. Maka ini sekarang ini memang keluarga, sekali lagi ini jangan memberi HP itu dibebaskan, dikontrol. Jadi tidak bisa lagi sekarang ini anak-anak dibebaskan. Apa nak yang kamu lihat? Apa yang kamu pelajari? Ya. Juga tantangan bagi lembaga pendidikan. Bagaimana juga bisa ngisi konten-konten di HP itu, cerita-cerita tentang tokoh-tokoh Islam yang sangat spektakuler itu. Misalnya Abdurrahman bin Auf aja kalau ceritakan Ya, itu betul. luar biasa. Iya, betul. Ya. Luar biasa. Ya. Tapi jangan hanya cerita aja, kalau bisa divirtualkan. Karena milenial kan dengar cerita cepat bosan. Tapi kalau divirtualkan itu kan luar biasa. Ya contoh Ipin-Ipin aja. Itu sebenarnya ya awal untuk mendidik sebenarnya. Betul. Tapi harus ada penerusnya. Makanya mudah-mudahan dari lembaga pendidikan itu ada yang membuat cerita-cerita Islami yang nantinya ya bisa mengimbangi lah paling nggak, mengimbangi dengan yang ada di Korea, di mana-mana. Saya kira itu. Ya. Kedepannya itu. Pemirsa Mimbar Undima, sudah dua hal sebenarnya. Saya pengennya sih lanjut ya, tapi karena durasinya memang kalau podcast nggak boleh lama-lama. Jadi suatu saat kita mudah-mudahan diberi kesempatan sama Allah untuk bisa ketemu dengan dua tokoh kita lagi, Pak Ihsan dan Pak Sabdo. Meskipun kita yang harus mengungsi ke Sumatera dulu, atau mungkin beliau berdua datang lagi ke sini dan kita lanjutkan episode kedua dialektika kita. Dan saya kira banyak hal yang kita dapatkan dari dua narasumber kita. Memang kita perlu mengupdate keilmuan dan informasi agar perubahan dunia yang begitu cepat ini kita tidak gagap, tidak kelihatan bodoh, tidak kelihatan tertinggal, dan spirit keagamaan tidak hilang meskipun zaman terus berubah, tapi iman tidak boleh berubah. Sehingga dialog ini mudah-mudahan menghadirkan manfaat yang luar biasa bagi banyak orang, dan kita akan sambung dalam dialektika yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.